Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Dimanapun berada hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari 365 yang mengubahkan hidup. Mari kita belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama supaya kita terus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan bersama dalam kitab suratan Efesus. Ya, dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pada Efesus pasal yang ketiga. Nah, saya ingin kita melihat pada ayat 14 sampai 21. Ini adalah satu observasi yang sangat menarik yang kita bisa lihat. Apa yang kita bisa observasi? Yang kita observasi yang tertulis itu adalah doa. Doa yang diucapkan oleh siapa? Doa yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, kalau kita baca dalam ayat 14 dan ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, ada doa yang diucapkan oleh Paulus dan itu sangat luar biasa yang kita bisa observasi bersama. Saya akan baca di ayat yang ke-16. Doa ini berkata demikian, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sampai di sini ya, ada beberapa hal di mana Paulus berdoa, tapi ayat ini sangat luar biasa menjelaskan kepada kita ada doa yang spesifik yang kita bisa observasi, yaitu Paulus mendoakan supaya jemaat di Efesus mendapatkan kekuatan dan keteguhan di dalam batin. Nah, ini yang kita dapat renungkan bersama-sama dengan tema kekuatan batin. Jadi Paulus sedang mendoakan kekuatan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Efesus. Paulus menyadari bahwa kekuatan ini yang dibutuhkan oleh jemaat di Efesus, bukan kekuatan-kekuatan fisik, bukan kekuatan di luar, ya, bukan kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan tubuh mereka saja, karena mereka bukan perlu berperang secara fisik, tetapi Paulus sungguh menyadari dan juga menyadarkan jemaat-jemaat di Efesus bahwa mereka butuh kekuatan batin. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Apa yang kemudian kita dapat belajar, mengapa kekuatan batin, bagaimana kekuatan batin itu diperlukan oleh seseorang ya. Kekuatan itu tuh mendorong seseorang untuk kemudian memikirkan, mengusahakan untuk terus ada di dalam suatu tujuan ya. Kekuatan itu kita tahu diperlukan untuk kita dapat melakukan sesuatu, tetap berada pada sesuatu dan sebagainya. Nah, hari ini kita belajar ya, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kenapa dia harus punya kekuatan? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, seperti doa Paulus juga, mengapa harus menjadi kuat? Kita dapat menginterpretasi beberapa hal. Kenapa Paulus mendoakan orang-orang di Efesus punya kekuatan batin? Kenapa? Karena orang Kristen yang kuat itu tidak akan mudah patah semangat. Orang-orang Kristen juga menghadapi pergumulan, orang-orang Kristen juga menghadapi kesulitan, tapi orang yang kuat tidak mudah menyerah. Orang-orang Kristen, orang percaya juga menghadapi godaan, tapi orang-orang yang kuat tidak akan mudah jatuh di dalam godaan. Orang-orang Kristen juga harus mengalami perubahan. Nah, orang-orang yang kuat itu akan bersedia menghadapi perubahan, bersedia untuk belajar mengikuti apa yang baik dari firman Tuhan. Nah, hari ini mari kita lihat dalam doa Paulus, kita bisa menginterpretasi dan belajar. Ada beberapa hal yang dapat mendorong seseorang itu menjadi kuat batinnya. Apa yang dapat kita belajar? Pertama, kita kembali ke ayat 16. Paulus berkata begini dalam doanya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mau punya kekuatan batin, mari kita belajar kekuatan dalam batin kita itu hanya dapat kita peroleh
di dalam roh Tuhan. Waktu ada roh Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan dan kuasa yang sangat luar biasa. Karena kekuatan itu bukan hanya tentang kita punya kemauan yang keras, kita mau latihan yang keras. Kita sebagai manusia itu terlalu lemah untuk punya kekuatan di dalam batin kita. Karena itu kita perlu roh Tuhan. Kekuatan dari roh Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kiranya ini juga mendorong kita semua untuk punya satu kerinduan roh Tuhan terus ada di dalam kita supaya batin kita akan terus semakin kuat. Yang kedua, kita belajar bahwa Paulus mendoakan di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Apa yang kita bisa belajar? Pertama, tadi bahwa kita kuat kalau ada roh Tuhan. Kedua, kalau kita ada berdasar dan berlandaskan kasih. Artinya begini, Paulus mengumpamakan, mengajak kita berpikir bahwa akar itu seperti tumbuhan, itu membuat itu menjadi kuat. Dasar juga kalau kita ada fondasi yang fondasinya kuat, itu juga membuat bangunan itu menjadi kuat. Nah, orang yang di dalam Tuhan, kalau dia mau punya kekuatan batin, dasarnya itu harus kasih. Dan bukan kasih kita manusia. Kasih kita manusia itu bisa berubah. Kasih kita manusia itu bisa kemudian hilang bahkan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus, kalau kita mau punya kekuatan batin, mampu bertahan dalam segala hal dalam hidup ini, mari hidup kita itu berlandaskan, berakar, berdasar di dalam kasih, dan kasih itu adalah kasih Tuhan. Itu sebabnya doa Paulus ayat 18 dan 19 berkata demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita berakar di dalam kasih, kasih itu yang kasih Tuhan itulah yang akan menguatkan batin kita. Mungkin kita menghadapi pergumulan, mungkin kita menghadapi persoalan, tapi waktu kita ingat kasih Tuhan, aku tahu waktu aku dalam pergumulan, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kasih Tuhan yang akan menguatkan. Kasih Tuhan itu yang menjadi dasar terus berakar kuat di dalam hidup kita. Sehingga kita mau menghadapi pergumulan, kesulitan apapun kita tidak menyerah. Karena kita tahu ada kasih Tuhan yang menguatkan kita. Kasih Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita menghadapi godaan-godaan untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita ingat kembali kasih Tuhan, oh iya, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya sudah ditebus oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu kita ingat betapa dalam, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Ketika kasih itu sudah mendasar, kita kemudian dapat menolak godaan-godaan itu. Tidak, aku tidak akan menyakiti Tuhan. Dia sudah mengasihi aku. Aku tidak akan tergoda untuk melakukan dosa karena Tuhan itu sudah mengasihi aku. Batin kita akan kuat. Kita akan mampu menolak godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini dalam hidup kita. Kasih Tuhan ketika ada dalam hidup kita memampukan kita kemudian untuk melakukan perubahan. Bukankah kadang-kadang ketika kita mengasihi keluarga kita bahkan rela memberikan apapun ya yang keluarga kita butuhkan, mungkin sahabat kita butuhkan dan sebagainya. Demikian juga waktu kasih Tuhan itu yang berakar, berlandas di dalam hidup kita. Waktu kita kemudian ketemu dengan firman, ayo berubah lebih baik, ayo berubah karakter kita punya kekuatan batin kita untuk oh ya, aku mau berubah, aku mau melakukan hal baik dalam hidup kita. Dan kiranya ini pun juga menjadi interpretasi yang kita pelajari waktu Paulus berdoa. Aku berdoa kekuatan batin ini yang dibutuhkan oleh umatmu. Kita pun hari-hari ini pun membutuhkan kekuatan batin yang sama. Mari kita izinkan, kita dikuatkan melalui roh Tuhan. Kita dikuatkan dengan berakar dan berlandaskan di dalam kasih. Yang terakhir dalam ayat 19 bagian B dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
kekuatan batin kita didapatkan kapan? Waktu kita dipenuhi kepenuhan Allah. Artinya semua hal tentang Tuhan, semua hal yang kita pikirkan tentang Tuhan, itu yang memenuhi hidup kita. Sehingga fokus kita, tujuan hidup kita, kita menyerahkan Tuhan, hidupku ini dikendalikan oleh Engkau. Keinginanku, pikiranku, mari Tuhan kendalikan. Sehingga hidup kita itu jadi seperti wadah yang diisinya oleh roh Tuhan, yang diisinya oleh kasih Tuhan, yang diisinya oleh kendali pikiran-pikiran Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Ya, itu yang akan membuat batin kita menjadi kuat. Batin kita akan menjadi mampu untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan perhatikanlah, kalau kita mengizinkan batin kita dikuatkan bukan oleh hal-hal dunia, bukan oleh jabatan, harta, kekayaan, tapi dikuatkan oleh roh Tuhan, oleh kasih Tuhan, oleh kepenuhan Tuhan. Ayat 20 berkata demikian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Batin kita waktu dikuatkan oleh roh, dikuatkan oleh kasih Tuhan, dikuatkan oleh kendali dari Tuhan. Firman Allah berkata, dari dalam kita akan mengalir kuasa, dan kuasa itu bekerja di dalam kita, bahkan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Waktu kita sedang berdoa, Tuhan aku mau berubah, dan batin kita dipenuhi oleh rohnya, dipenuhi oleh kasihnya, dipenuhi oleh kendali Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kita jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup membarui kita, renew hidup kita jauh lebih dari yang kita sudah pikirkan. Mungkin kita berpikir, wah aku sudah terlalu buruk, sudah terlalu jelek, aku gak bisa berubah. Tapi kalau ada roh Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kendali Tuhan, mewadahi, memenuhi wadah hidup kita, kuasa yang bekerja di dalam kita itu akan sanggup memenuhi hidup kita, membaharui kehidupan kita, sehingga mengadakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apa perubahan, apa doa yang kita harapkan, apa doa yang kita rindukan untuk hidup kita itu memenuhi tujuan Tuhan atas kita. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi mari izinkan batin kita itu dikuatkan dulu oleh roh Tuhan, oleh kasih-Nya, dan oleh kepenuhan Allah. Karena itu aplikasi yang kita dapatkan adalah jadikan doa yang sama ini dalam hidup kita. Setiap hari mari kita berdoa, Tuhan kuatkan batinku, Tuhan biar roh-Mu terus ada di dalamku. Mari kita belajar memikirkan, wah kasih Tuhan itu luar biasa. Pikirkan kedalaman kasih Tuhan, pikirkan kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya Tuhan. Lalu izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Setiap hari naikkan doa kita sebelum memulai hari Tuhan, hari ini aku izinkan Engkau mengendalikan hidupku. Bekerjalah biar kuasa-Mu itu nyata dalam hidupku. Supaya banyak hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat kita lihat, kita alami bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya doa yang dinaikkan Paulus itu juga menjadi bagian kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian atau mujizat kesembuhan, pemulihan yang kita alami, mari salurkan itu melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap doa yang kami dapat belajar dari Paulus. Seperti doa yang sudah dinaikkan, bahwa Engkau sanggup memberikan kekuatan di dalam batin kami. Hari ini doa yang sama kami naikkan bagi setiap kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kiranya Engkau menguatkan kami oleh roh-Mu. Engkau menguatkan batin kami di dalam kasih-Mu. Engkau menguatkan batin kami di dalam kepenuhan-Mu, supaya hidup kami ada dalam kendali Tuhan dan mengalami kedahsyatan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Kami punya kekuatan di dalam batin kami untuk kami mampu bertahan di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, kesulitan, godaan hari-hari ini. Kami tampil sebagai pemenang karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Tuhan menjaga seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang mengasihinya. Mulut kami mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.